Episode keempat di Bali kali ini beda lagi nih sama rumah-rumah yang sebelumnya. Ini luas lahannya 700 meter persegi dan berada di atas bukit sehingga punya view yang menarik dan kita akan bahas langsung sama arsiteknya dari Didi Epi. Tuh, beliau udah nongkrong di situ. Let's go. Oke teman-teman, sekarang aku udah ketemu sama arsiteknya Bli Dirga. Halo Bli. Halo. Apa Mas. kabar? Baik. Baik banget. Bli, boleh memperkenalkan diri dulu deh. Oke. Saya Dirga dari Didi Epi Arsitek. Kita studio yang berasal dari, bukan base-nya di Ubud ya. Agak jauh juga sini tadi. Iya, 2 jam okay. ya? Demi kalian. Luar biasa. Ya kita juga 2 jam nih dari Jakarta tapi Bli. Jauh. Oke Bli, Ya. sebelum kita bahas tentang rumahnya dulu, biasanya aku nanyain dulu luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Oke. Luas tanahnya 700 square meter. Luas bangunan juga 700. Sama, tapi 2 lantai plus 1 basement. Lower ground lah anggap. Jadi lower ground gitu. Menarik nih teman-teman karena ada lower ground-nya. Nah, Bli, dengan ukuran segitu, aku mau tanya dulu deh. Dengan ukuran segitu, apakah DDAP itu seringnya bikin dengan ukuran 700-an sampai segitu? Kita nyamannya segitu. Jadi di atas 500 sampai 1000. Bahkan ada satu villa yang sampai 2000 floornya. Itu 6 bedroom villa yang sedang konstruksi sekarang. Ada courtyard, ada garden di dalam rumah yang cukup besar. Oke. Itu menarik sih. Itu menarik. View-nya juga nggak kalah. Oke, di daerah mana tuh Bli? Unggasan, itu horizon. Makanya kita nyebut horizon, jadi kelihatan samudra itu di eye level. Gitu. Keren. Tunggu mungkin tahun depan kelar. Semoga. Itu yang paling gede villa yang pernah kita rancang, kayak 2000 meter persegi. Oke, nah kan berarti kalau mungkin nih buat penonton kita juga, karena kan Jabodetabek lahan segitu mungkin nggak mudah didapat juga ya Bli, atau? Oke. Nah, apakah karena lahannya kan kalau kita bilang biasanya kan luas ya itu ya. Oke. Nah, itu apakah ada kesulitan tertentu Bli ketika mendesain rumah itu? Karena kan ini lahannya luas juga ya. Kalau dibandingkan dengan lahan yang sempit ya, kita nggak jago. Oke. Pernah kita ngedesain villa yang sempit, kita ngerasa nggak berhasil karena banyak ruang yang ternyata waste gitu. Kita jujur aja kita anggaplah kita nggak bisa gitu, sulit gitu kalau kita depres. Malah kalau dikasih yang kayak gini, menurut kita lebih nyaman gitu. Ada space, ada ruang-ruang bisa kata mainin segala macam. Jadi kita ngerasa kesulitannya mungkin saya apresiasi buat arsitek yang bisa lebih presisi di ruang-ruang yang lebih sempit itu. Saya apresiasi. Jadi yang ini lebih gampang sebenarnya. Keren. Sebenarnya kayak gitu menurut saya sih. Oke, keren. Oke, sekarang kita bahas dari si rumahnya ini. Ini berarti rumah tinggal ya Bli ya? Iya, rumah tinggal. Boleh diceritain dikit Bli, kenapa dari luar fasadnya seperti ini nih? Kalau kita ngerancang fasad, kita selalu kayak berpikir kayak manusia ya. Fasad itu adalah muka gitu. Jadi kamu gimana bersikap itu kelihatan dari fasad gitu. Dengan sekitar gitu. Maka dari sini kita jarang bikin bangunan langsung straight gitu. Oke. Dari depan itu kita selalu merespon pengguna pejalan kaki atau yang kendaraan di sini. Exposure-nya itu kebukanya gini gitu. Jadi at least ada level jalan, 1 lantai dulu, 2 gitu. Kita ngerasa kayak nyaman aja orang menikmati gitu. Ada draftnya gitu. Jadi kalau misalnya bayangin aja kalau kamu di sini terus 2 lantai kan agak agak arogan ya gitu kalau misalnya attitude buildingnya. Jadi kalau gitu fasadnya, dan kita ya namanya juga di Bali ya. Tropik ya, bilang musim hujan itu bisa 4 bulan, 5 bulan. Oke. Panas, iya. Panas banget, hujan deras banget, angin keras banget. Ya harus ada kanopi ya. Kalau bisa minimum 1,5 meter itu. Agar ini ya kita lebih nyaman ya Tampias pas. itu segala macam. Itu dari informasi, angin ada dari tenggara ya kalau di Bali. Ini kita berarti lagi menghadap fasadnya selatan. Sana utara ya. Utara. Oke, sana timur, sini barat berarti. Benar. Ya? Oke. Jadi kayak gitu. Dan teman-teman nanti akan kaget ketika masuk ke dalam rumahnya. Karena ini bener-bener wow, keren banget. Tapi kalian harus lihatnya perlahan-lahan. Oke, terus di bagian sini adalah ini ya, Bli ya? Oke, ini garasinya. Ya biasalah garasi. Cuman garasi itu kita biasa nganggap sebagai transisi antara luar dan dalam. Dari segi sirkulasi terutama. Sirkulasi pengguna, sirkulasi servis itu yang biasa kita bagi 2 di setiap project. Itu sebenarnya rule di hospitality design sih, kayak hotel, resort gitu harus 2 akses gitu. Jadi haram kalau misalnya owner melihat staff yang seliweran gitu, bawa
gas segala macam. Maka dari itu di garasi ini ada akses langsung servis ke belakang, nanti mungkin bisa lihat sana. Dan juga ada cover area, jangan lupa. Jadi kalau misalnya di Bali 5 bulan itu hujan, kalau orang ngedrop di sini kan hujanan tuh ya. Jadi orang parkir langsung ada direct access dari belakang itu gitu. Dan langsung buat owner ke cover langsung sampai dalam. Oke, jadi itu ya. Itulah biasanya 3 minimum requirements buat entrance gitu. Oke. Yap. Terus kita sambil geser ke sini, Bli. Ya, yuk. Kalau aku lihat juga, kayaknya di Bali itu aku sering melihat bangunan-bangunan ini semua materialnya yang dipakai material-material alami ya, Bli ya. Termasuk kayak ini batu alam, sini limestone, itu kayu beneran. Itu kalau di sini sebenarnya perwakilan seperti biasa kayak fasad depan itu adalah perwakilan semua tema kita. Biasanya ini kayak sampel kita. Oh, ini loh yang ada tone color di dalam gitu. Jadi miniatur materialnya di sini gitu. Kayak pertama ada Paras Klating namanya. Itu berasal dari Tabanan, namanya Desa Klating. Ini limestone, kita berasal dari bukit. Dari kalau kamu gali dikit, mau gali nggak? Gali dikit dapet tuh. Oh iya, bawa dari pulang sini. terus. Enggak, bukan dari sini. Maksudnya di area selatan Bali itu tanahnya, itu lapisannya limestone. Terus ini andesit udah sangat umum ya, batu andesit. Kayu itu kayu jati. Oke. Kayu jati kita refleksikan juga ke semua project. Ceilingnya kita pakai bengkerai biar ada perbedaan lah dengan main feature-nya gitu. Oke. Terus di depan juga pasti ada, namanya di Bali pasti ada pertanyaan Balinya mana gitu. Sering itu. Walaupun kita tidak konvensional kayak pakai Bali yang benar-benar Bali banget. At least ada perwakilan ya, ukiran itu Boleh kita sambil ke sini, Bli? local craftsmanship gitu. Jadi tukang yang kenal sama klien bahkan sebelum kenal sama saya. Itu kliennya udah kenal duluan ya sama tukangnya ini. Dan kebetulan tukangnya juga sama, asalnya dari Ubud ya. Saya juga dari Ubud, terus dia juga dari Ubud. Ketemunya baru ketika proses mendesain. Terus Ibu Lucia nanya, Dirga, yang kemarin kamu bilang terkait dengan ukiran, udah dapat tukang ukirnya belum gitu? Oh, saya masih nyari gitu. Saya ada nih kenalan gitu. Boleh, ini udah saya tahu dari dulu dan udah bilang kalau nanti saya bikin rumah, bantu diukirin gitu. Terus sayanya ketemu, bagus tesnya. Jadi kualitas ukirannya bagus dan saya sketch sendiri. Ini saya sketch kemarin dari iPad terus di scale besar. Biar konsepnya tidak Bali-Bali banget, ada unsur Bali tetap modern gitu. Oke. Dan ini kita bilang moon door. Moon door. Jadi ini half moon handle. Jadi ukirannya juga half moon. Terus kalau seperti biasa kayaknya ketika di Bali aku selalu melihat ada ini juga ya, Bli ya. Oh, ini pemberkatan terhadap rumah. Jadi itu simbol kalau di rumah ini udah dihidupkan. Di Bali dianggap rumah itu, seperti saya bilang, itu fasad itu adalah muka, ini badan. Selalu saya menganalogikan rumah itu kayak manusia gitu. Itu spesifik lagi di Bali, bahkan dihidupkan gitu bangunannya. Oke. Dihidupkan dengan, ini salah satu simbolnya gitu. Dipasang ini, upacara segala macam, oke, kamu boleh tinggal di sini. Semua unsur negatif udah dinetralisir, dengan harapan dengan manusia dia bisa menjalin kehidupan yang harmonis dengan rumahnya gitu. Karena rumah di Bali itu sangat personal ya, kayak punya energi segala macam itu yang kita tahu di Bali. Apalagi saya orang Bali, jadi harus tahu kayak gitu. Iya. Ya, oke. Ada lagi, Bli, yang kita bahas di luar sebelum kita masuk ke dalam? Itu aja sih. Nanti yang lebih seru di dalam. Oke. Ini kita buka ya. Sip. Nah, ini teman-teman, pas ketika ngebuka ternyata kita tidak langsung masuk ke sebuah ruangan ya. Gimana ceritanya, Bli? Membagi areanya 700 meter persegi ini. Tentu saja sonasi penting ya. Oke. Sonasi penting. Sonasi itu kita biasanya melihat arah matahari, arah angin terutama. Dan kalau bisa sih sekitar kita, misalnya ada bangunan yang lebih tinggi, ada bangunan lebih rendah, kita gimana bersikap gitu. Kembali ke building attitude sih. Termasuk yang itu di sini sebenarnya penangkap angin nih. Oke. Nah, ini udah pas nih. Ada angin nih. Oh iya. Jadi pas ada angin ini, dia angin itu 9 bulan datang dari Tenggara. Ini mungkin ada informasi ya. 9 bulan dari Tenggara, terus 3 bulan berikutnya dari Barat. Oke. Jadi 9 bulan itu at least kamu dapat angin gitu kan, of course. Jadi kita nggak blok area ini dong. Karena di sebelah juga ternyata sebetulnya lebih rendah. Nah, sekarang kita lagi absorb angin nih bangunannya. Yeah. Jadi kerasa ruang ini bisa hidup, garden ini muncul dari penangkap angin itu gitu. Kenapa nggak kita setback bangunannya dari sana, terus kita bisa nangkep angin deh. Akhirnya tercipta L ini. Ini penangkap angin nih fasadnya. Oh iya, makanya dia membentuk seperti ini. Iya. Angin semua gini. Dan di sebelah situnya ada bukaannya ya, Beli, untuk itu meneruskannya ya. Ketika kita ngomong kayak gini, ketika semua jendela ini ketutup setiap harinya gitu,
stuck dong, pasti muter anginnya dan itu nggak bagus buat sirkulasi. Terus kita bikin sedikit grab crud gitu di pojokan itu, ya biar tetap menerus gitu anginnya. Jadi terus flow-nya gerak gitu, nggak mati flow-nya. Kalau mati kan kasihan ya ruangnya. Akhirnya dari sana baru kita desain, oh entrance-nya bagusnya di sini. Ya kayak gitu. Makanya tersimpa. Ini sebenarnya cahaya pagi kena, yang di sana cahaya sore. Nah, kerasa kan? Iya. Gini dia bangunannya sebenarnya. Oh, oke. Nah, ini ngadap ke timur, cahaya pagi. Itu ngadap ke barat, cahaya sore. Jadi nggak monoton ketika menikmati ruang di proyek kita itu. Oh paginya enaknya di sini loh, siangnya enaknya di sini, sorenya enak sini, malamnya enak sini. Jadi beda-beda point gitu, konsep-konsep ruangnya. Dan aku kemarin mungkin kita sambil ngobrol di situ kali. Boleh. Ini kalau saya paling suka di sini pasti. Ini kontemplasi di sini ruangnya kerasa nih. Iya sih. Anginnya juga bagus. Paginya ini masih ada, karena kita sempat tinggal di sini. Oke. Kita trial stay buat 2 hari 3 hari di sini kemarin. Setelah rumahnya jadi. Tentu kita sebagai arsitek harus ngetes gitu kan. Sama kayak tes mobil, kamu sebagai perancang mobil segala macam, kamu harus tes gitu. Nah sekarang tes. Walaupun masih banyak ada cacatnya, tapi semua ditutupi dengan sebagian besar proyek ini kita bilang sukses lah, bagus sesuai dengan rencana segala macam. Kliennya bagus banget, baik banget. Iya, kita tadi sempat ketemu teman-teman, luar biasa baik banget. Terima kasih Ibu. Ya saya lupa bilang juga, sorry ganggu Bu. Kita datang jauh-jauh terus gangguin. Terus gangguin sampai keluar dulu lagi ya. Dikasih tempat ini, thanks banget, baik banget. Kalian klien terbaik lah. Okay. Terus ini beli aku sempat kemarin kan baca di DAP ya. Yep. Nah, itu ada konsepnya Genius Loci. Benar, Genius Apa Loci. tuh? Seperti apa yang saya jelasin sebelumnya itu, Genius Loci itu sebenarnya spirit of place. Oke. Kalau di Bali itu namanya Taksu Loka. Oke. Taksu itu adalah jiwa, Loka itu lokasi. Itu term internasional yang ternyata match dengan term Bali gitu. Yang ketika irisannya itu ya kita bilangnya itu adalah konsep company kita gitu. Kenapa kita punya ide itu? Nah, cara penerapannya simple kayak tadi, kita menganalisa konteks dulu, sekitar, lokasi, bagaimana kita bersikap sebagai seorang arsitek, bagaimana kita men-setup bentuk bangunan segala macam biar ngerespon sekitar. Otomatis jiwanya tuh muncul ya konteks sekitar gitu. Seperti ini, kayak saya bilang tadi, jiwa ruangan ini adalah pagi gitu. Pagi, anginnya segini, muncul ya gitu akhirnya karena kita rootnya dari konteks gitu. Nanti ketika di sore, tiba-tiba ada surprise kayak gini, itu semua muncul gara-gara itu Genius Loci itu. Kalau kita nggak mikirin konteks, nggak dapat ya? Belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Ini pintu yang tadi ya masuk ke garasi ya? Ini akses ke garasi. Oh, jadi ini connect ke garasi, terus di sana connect nanti ada lanjutannya gitu ceritanya. Oke. Belakang itu. Boleh, kita kesini dulu berarti. Sini. Ini yang saya bilang tadi, service access. Oh, bener-bener ini ya. Semuanya buat naruh utilitas juga ya. Bawa gas segala macam tuh nggak usah lewat garden gitu. Kasihan gardennya dipakai gas. Iya. Terus apa saya bilang tadi? Oh iya, ini juga sebagai respon terhadap setback bangunan gitu. Setback bangunan di sini aturannya emang semeter. Jadi sekalian just nice buat akses, service akses gitu. Oh, jadi emang tidak boleh nempel. Iya, ini bangunannya ada nempel. Iya sih. Kemudian di sini ini ada ruang kerja, masih ada yang bekerja. Wah, ada staff di sana. Input dikit aja. Bekerjanya lagi serius kan? Serius. Lagi ada kejar deadline. Jadi ini ruang kerja emang diminta sama klien. Mereka juga pengen di Bali itu bisa working holiday. Itu tertarik ya. Pattern itu kita desain dari 3 material, ada batu hijau, batu candi, sama batu andesit. Cerita pattern itu saya nggak tahu. Yang kita lihat cantik aja gitu, kayak gitu, dengan size 5x20. Itu patternnya yang minta dari klien? Enggak, kita dari. Jadi tiap proyek kita juga ada sesuatu yang spesial gitu. Di sini kita pakai 3 material itu gitu. Makanya jadi warnanya bisa beda-beda gitu ya, Beli ya? Iya. Ini sebenarnya patternnya kelihatan kan? Ada segitiga gitu. Dan kayaknya bakal kita temui di beberapa titik yang lain ya, Beli ya? Bener, ada repetisinya kalau patternnya biar kuat gitu. Nah, di sini kenapa tiba-tiba ada kolam, Beli? Karena di sini ada, di situ tadi juga ada ya? Iya. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya biasanya kita menempatkan kolam di posisi angin masuk. Menurut research, walaupun kita nggak pernah benar-benar ukur, katanya ketika angin kenain air, permukaan air itu turun suhunya. Jadi dengan seperti itu, ketika keluar pun kita terima dengan air juga, biar langsung keluar. Nah ini langsung penuh ke atas nih.
Oh. Kemarin kita mikir apa di sini garden aja, tapi kayaknya garden mati bakal kan cahayanya terlalu gelap, jadi kita pakai air aja. Dan suaranya emang kalau di sana nggak ada suara, di sini lebih mewakili suaranya gitu. Jadi ketika kesini juga, wah lebih. Iya, panca indera kita kayak digugah gitu, udah kena angin, ada cahaya pagi, misalnya pagi, terus ada gemericik itu kayak kerasa spiritnya gitu. Semoga. Semoga kerasa gitu. Nah, sebelum masuk beli, aku pengen tanya dulu. Ini kan Oke. kalau kulihat, ini kenapa ada lisplang yang nongol beli? Oh, oke. Berdasarkan proyek-proyek kami sebelumnya itu ya, lisplang beton itu selalu kotor dia ketika kena air segala macam. Walaupun udah Lama-lama clean gutter segala gitu macam, ya. lumutan segala macam. Walaupun kita bisa dilihat beberapa titik di proyek-proyek lain itu. Jadi kita menyiasati dengan bikin gap yang kotor di dalam aja gitu. Tapi luarnya tetap bersih. Jadi ada 2 layer gini. Dengan harapan yang luar ini tetap kelihatan bersih ya. Mungkin beberapa kalau dilihat di dalamnya, kalau ditelusuri banget itu kelihatan tuh kotor-kotor. Dalamnya udah mulai ini Udah ya. mulai kotor. Bayangin kalau nggak ada yang di luar. Jadi, iya. Jadi udah kotor banget. Jadi kita ngelihat kayak gitu dan cukup berhasil di sini. Sama ini satu lagi. Nah, Ada sesuatu nih. ada sesuatu yang menarik nih. Kita lihat ke bawah ya. Kita jongkok sekarang biar nggak berdiri terus. Nah, ini apa ceritanya beli, kok tiba-tiba ada kaca ya? Jadi itu pemberi cahaya alami buat ruang-ruang di bawah. Walaupun itu kecil, itu nanti ada cerita ya. Itu ada tunnel sebenarnya. Tunnelnya cukup menarik karena kita memanfaatkan kontur existing. Jadi di sini memang turun konturnya, jadi kenapa nggak kita manfaatin di bawahnya sebagai ruang gitu. Cuman kelemahannya adalah untuk dari servis ke ruang itu perlu jembatan gitu. Oke. Jembatan atau apapun itu koneksi. Akhirnya muncul tunnel ini. Ketika tunnel ini kita dipikirin desain kita itu gelap bakal dan lembab. Akhirnya kita taruh kaca cukup membantu ternyata. Dari cahaya siang seperti ini cukup membantu ke ruang dalamnya itu gitu. Jadi tetap terang dan nggak lembab ya beli ya? Dan malamnya nyala nih. Oh, oke. Jadi kan ruang dalamnya nyala tuh, koridor dalamnya. Jadi ketika masuk dari sana mungkin kelihatan cahayanya itu. Jadi sama-sama diuntungkan 2 sisi gitu. Berarti pas ketika di awal tuh lahannya konturnya ini ya, yang bagian belakang lah ya? Nanti sini kelihatan di market itu memang turun di bagian belakang. Nah sebelumnya itu klien bilang cukup 2 lantai seperti ini. Dan ruang-ruang servis di area sini gitu. Cuman muncul kebutuhan baru bahwa perlu office buat bekerja. Kita juga mikir kecil banget jadinya ruang servisnya, pembantu segala macam. Akhirnya kita mikir karena ada posisi, kenapa kita nggak taruh di bawah aja gitu. Dan ini value ruangnya value tanahnya lebih tinggi daripada yang di bawah gitu. Kasihan kalau dipakai Meds Quarter, jadi taruh di bawah aja gitu. Ternyata klien juga setuju, biaya juga nggak begitu mahal karena galiannya yang mahal ke di sini kan galian. Ya. Galiannya nggak begitu banyak, akhirnya jadi sekarang gitu. Oke, boleh kita masuk beli. Ya. Nah, ini yang cukup menarik. Di sini menarik nih, mereka belum ada tahu nih. Jadi sebenarnya lokasi Gili Bliss ini kita bilang baik sekali ya. Dia berada di posisi yang cukup tinggi di Bali, yang bisa melihat view cukup baik gitu. Nah, sebenarnya cukup baik sih. Menurut saya sih sangat baik. Ini sangat baik sih beli. Sangat Coba bagus. beli, kita buka beli. Wah, Udah nggak sabar. sabar. Oke, jadi Tara, inilah view di Gua Gong, di Gili Bliss. Wow, ini kayaknya jadi salah satu focal point-nya ya beli ketika Iya. mendesain rumah ini ya. Benar, ketika kita analisa konteks pun kita nggak analisa cuma sekitar sini. Ya, kita juga pasti ya ke sini ya. Tapi di sini juga kita gimana kita ngerespon dari ruang dalam, inside, outside in itu benar-benar kita pikir transisinya. Kalau lihat ya, di sini kan lurus nih, ada turun dikit, turun dikit dalam. Oke. Jadi ini kayak stage gitu, jadi nggak blok. Coba anggap ini flat ya. Terus ada 2 loungers itu di atas kan, ketika kita duduk jadi ngeblok banget gitu. Oh iya. Jadi kalau tampak dari sini benar-benar eye level kita tuh kosong gitu. Oke. Itu kita mesti desain. Wow. Kerasa. Tapi emang view-nya bagus sih, bagus banget. Apalagi sore-sore, pagi-pagi, siang-siang. Siang-siang lumayan panas sih ya. Lumayan panas juga. Kelihatan di sana bandara, tol, sama kalau cuaca bagus itu kelihatan gunung. Daerah ini ya, Daerah Bali gunung. Utara ya. Semua ya, Bali Utara kelihatan. Nah ini kita lanjutnya kemana dulu nih beli? Ke sini dulu? Apa ke sini? Di ruang ini dulu. Oke, kita ke Kalau ruangan di ini dulu. sini kita desainnya emang open plan. Dari living dining kitchen itu udah biasa desain di Bali, lebih kebuka, nggak ada sekat. Menurut kita sangat bagus buat komunikasi atau apapun. Orang ketika duduk sini
bisa ngeliat yang lagi di dining table, bisa ngeliat yang lagi masak di belakang. Jadi conversation-nya tetap berjalan gitu, pembicaraannya itu. Emang pas ketika di sini area plafonnya dibedain ya beli ya? Iya, ini semuanya di full kayu. Ini gitu benar-benar beda ya. Di sini kita bikin warm feeling. Jadi emang ada kayu karena orang lebih intimate-nya fokusnya ke conversation antara keluarga gitu, ngobrol gitu. Kalau di sana orientasinya ke TV kan, ada entertainment gitu. Oke. Makanya itu lebih kebuka dan double volume di sana. Iya. Oh ya, detail-detail juga ya. Kalau misalnya desain kami itu kalau bisa, saya paling nggak suka lihat AC kalau nongol-nongol gitu. Oke, makanya semuanya diumpetin nih ya. Iya, kita desain dari awal udah gimana caranya dia. Ini kayak tembok ini kan batu nih. Ini agak sulit kemarin, agak tricky. Kita bikin recess biar AC-nya nggak terlalu muncul juga. Tapi di belakang jadi agak masuk. Termasuk pemipaan segala macam sudah desain di awal itu. Kalau nggak gitu parah itu, bisa nongol di luar. Iya. Makanya bener-bener rapih semua ya kan? Itu juga semua AC-AC kita bikin desainnya integrated. Kalau di kabinet sih masih lebih gampang ya. Iya. Kabinet terisnya. Cuman kalau yang udah di wall-wall kayak gini mesti pikir 2 kali nih. Karena nggak mungkin kan udah jadi bagus tiba-tiba kebongkar gitu kan. Terus ini ada surprise access nanti kita bahas. Oke. Bangunan ini 4 bedroom villa. Jadi ada 2 master, ada atas bawah 2 master, dan 2 common rooms. Oke. Dan boleh cerita dikit nggak Bli? Ketika klien ketemu Bli Dirga itu, mereka cerita apa? Pengen dibuatin rumah yang kayak gini atau gimana tuh? Enggak, malah mereka pengen bikin villa, lebih diserahkan ke saya gitu. Oh gitu? Iya, jadi klien kita udah ngelihat proyek-proyek kita sebelumnya, walaupun pertama kali dealing dengan kita itu, belum pernah ya sebelumnya. Jadi mereka suka style kita, segala macam, terus dia bilang, Dirga tolong desainin 4 bedroom villa, gitu aja kita bilang. Nanti buat keluarga saya tinggal di sini. Terus saya bilang, dari ibu yang suka, yang mana proyek kita yang udah sukain? Ya kita suka semua, pokoknya kamu, kayak serahin kamu. Happy banget ya. Jadi kliennya, oke, saatnya nih. Kayaknya ya kan, kita sering ngobrol sama Arsita ketika klien udah mempercayakan sepenuhnya kan udah kayak, wah saatnya berkreasi gitu. Bener, makanya teraplikasi hampir mungkin 90% detail-detail semua bisa terapkan dan zonasi ruang tidak ada berubah dari market awal itu. Oh ya, ini kita bahas dikit nih Bli, gimana ceritanya nih Bli? Kalau kita ceritaan tadi bisa dilihat sini ya, konturnya turun nih. Oh, oke. Sedangkan di sini tinggi nih. Itu kenapa kita bisa di bawah ini bisa naruh semacam basement di sini. Di depan sini ya. Nah, basement ini ada lower ground lah. Sebenarnya bukan basement ya, karena kita nggak ada gali, jadi kayak lower ground. Di sini ada kolam yang tadi kita lihat. Ini ada teras. Banyak banget. Kita suka mendesain teras. Terus kalau dilihat orientasi bangunannya sebenarnya seperti ini nih. Nah, ini anginnya datang nih. Oh, sini set. Dan bangunan ini ketimbang mikir kayak ini, kita bikinnya gini, set gitu. Oh, kerasa set gitu. Terus tengah-tengahnya lubang. Iya. Ini lubang. Jadi anginnya tuh benar-benar full ke sini nih. Kalau kebuka jendelanya. Kalau enggak kita lewat tunnel di balik ini sih. Ini juga ada beberapa ini ya. Ini drawingnya juga ya, Bli. Oh iya, ini construction drawing kami gitu. Ini berarti dibangun dari kapan, Bli? Ini kalau nggak salah selama 1,5 tahun ya. Setahun setengah. Terus 2023 ya. Selesainya 2024 awal gitu. Nah, di sini renderan awal gua gongnya. Ketika pas jadi. Iya. Enggak yang renderannya. Oh, oke. Jadi semua konsep-konsep awalnya masih diterapkan sebagian besar diterapkan aktualnya gitu. Ya. Boleh kita lihat ke sini, Bli? Ya. Ini kita desain emang bisa ketika emang malam itu kan nggak begitu panas ya. Jadi ini bisa full kebuka full ini. Sampai ujung ya? Ya, sampai ujung. Jadi kesannya emang tidak ada boundary antara interior dan eksterior. Dan bener-bener kerasa banget ya ketika dibuka semua gini. Feelingnya. Ini kayak depth-nya lebih jauh ya. Wow. Di depan kerasa ruangnya. Oke. Kalau swimming pool ini juga requestan dari klien kah, Bli? Sama sih kita semua. Kita propose klien tinggal bilang setuju atau enggak gitu. Ruang-ruang teras itu seperti saya bilang tadi, itu sangat favorit di Bali ya. Apalagi setelah COVID. Kita bahkan living in teras, jadi semua activity living room itu ada di teras. Double gitu. Kayak ini dining room, ada barbecue area. Ini ada di teras. Ini connect ke kitchen langsung. Jadi kalau dari sini bisa dibuka juga. Langsung connect ke kitchen. Jadi dari sini bisa supply, terus bisa juga dari barbecue area sini. Barbecue area.
Ini asik banget kalau pas saya sama tim DDAP sini udah main game gitu segala macam sampai malam. Di sana juga ada living room, kayak living room terasnya gede lumayan di master bedroom itu. Jadi ada living room, ada dining room, ada kitchen ya simple lah, double set gitu. Tapi ini bedanya berada di outdoor ya. Outdoor. Ya. Karena saya pengen setiap user kita mengapresiasi luar. Ya harus ya, karena dulu kita mungkin ke arah yang sealed ya. Ketutup semua pakai AC, terasnya kecil-kecil. Yeah. Akhirnya COVID kayak menampar kita, plak. Kamu nih, ruang luar tuh lebih baik lagi gitu. Ya, buat para arsitek. Akhirnya, oh ya bener juga ya. Konsep orang zaman dulu banyak-banyak teras, masuk akal juga, lebih sehat. Akhirnya ini kita banyak teras setelah COVID gitu. Setelah COVID terutama yang lebih gede-gede gini teras. Nah, itu kita ke situ dulu berarti. Oke, sip. Oke, kita ke situ dulu, teman-teman. Terus di sana juga ada bar ya? Bukan sih, ada stools, ada tempat duduk. Kalau mau nyemplung, kalau kamera nyemplung, saya mau nyemplung. Kalau di sana kita duduk itu pas kayak mejanya itu ngelihat view-nya langsung gitu dari dalam air. Jadi kita bisa duduk di air sambil menikmati view ya. Wah. Nah, makanya menikmati rumah ini perlu manualnya. Karena kayaknya banyak banget ruang-ruang yang bisa dinikmati lah nggak? Oke, ini juga ada satu ruang powder ya? Ya, powder room ini kenapa kita desain kayak gini? Karena biasanya nggak dari dalam gitu. Karena biasanya orang dari berenang itu pengen ke toilet, basah-basah gitu kan aneh juga kalau misalnya ke arah ke dalam dulu gitu. Nah, ini repetisi batunya dari sini. Nih, jadi pattern itu kita terapkan di surprise gitu. Kayak masuk ruang kecil, oke, tapi patternnya ada pattern yang ada di luar gitu. Oke. Yap. Juga limestone-nya ada lagi di sini. Ya, ini kita suka banget ini material. Bagus sih emang nih. Bagus. Dan setempat gitu loh. Tapi ini emang potongannya dibikin heksagonal ya beli ya? Ini, ada dua tipe. Oke. Ini sempat kita bongkar. Karena beberapa kali kontraktor pertama salah pakai. Dia pakai cuttingnya dengan gerinda. Oke. Gerinda dipakai, akhirnya kaku banget kan. Iya. Sedangkan ini diketrik loh. Manual satu persatu gitu. Wow. Makanya ya dia kelihatan nggak cutting kan. Maksudnya dia kayak pecah-pecah gitu. Iya. Ya karena emang manual gitu. Dan kita lebih suka yang lebih humanis gitu bentuknya. Iya, lebih natural, nggak terlalu. Gitu, ya. Tapi harganya juga lumayan. Udah kebayang karena ngetriknya kan lumayan. Mau nggak ngetriknya? Nggak. Terima kasih pria. Wow, ini istimewa juga ini sih. Ini juga menarik di sini ya. Kita bikin bench, concrete bench ini. Jadi emang buat bisa nikmatin view, emang nggak belakang dari sini. Tapi biasanya orang duduk kayak gini gitu. Iya sih. Kalau mau adep sana ya di sana gitu. Enak sih. Ini sengaja kita bikin floating, jadi bench sekaligus jadi elemen arsitektur. Jadi nggak cuma polosan gitu railingnya. Ini bener sih kalau kata Beli Dirga, butuh manual ya kalau menikmati rumah ini. Karena banyak sekali. Manual user guide gitu. Tapi emang juga owner banyak menikmati area outdoor gini ya beli jadinya. Iya, mereka suka emang. Emang mereka ketika mau ke Bali, mereka emang pengen area-area di sini banyak gitu outdoor. Yeah. Bahkan sebelumnya mau biar kayak jungle gitu areanya. Cuman kalau di sini jungle tanahnya lumayan kering ya. Agak sulit kalau misalnya ada tanaman-tanaman yang banyak. Jadi kita di sini dikit aja, minim aja. Paling ruang-ruang luar lebih minimalis dia. Oh iya gardennya. Oh iya, kalau aku perhatiin ya nggak terlalu banyak tanaman-tanaman gitu ya. Tapi ruang-ruang kosongnya banyak kayak ini. Bisa diaktifkan. Karena emang kalau di Bali kalau nggak menikmati outdoor ya nggak Bali jadinya. Benar. Terus ngapain ke Bali gitu. Nah, ini apa nih Bli? Kita akan masuk ke ruang master bedroom ya. Oke. Master bedroom bawah. Di sini sebenarnya ada garden juga samping. Nah, ini kita juga manfaatin setback ya. Rasakan anginnya. Sebenarnya di tunnel-tunnel itu pasti angin bagus. Makanya kita suka kalau pakai tipe wind tunnel gitu. Oh iya ya, ini juga kelihatan mereka. Iya. Anginnya ini pasti bagus. Terus di sini ada master bedroom, ada ruang kerja kecil kalau mau di sini. Nah, ini Beli, maaf nih, motong. Oke. Nah, biasanya teman-teman ada yang nanya, ini master bedroom, kenapa kok terpisah ranjangnya Beli? Kalau kayak gini kan lebih gede jadinya. Jadi mereka ingin twin, karena menurut mereka king size atau super king itu masih kecil gitu. Makanya mereka prefer twin size, tapi ini kalau digabung jadi lebih gede gitu. Dan akhirnya kerasa masternya gitu sih. Itu request dari klien langsung. Dan preferensi orang beda-beda ya teman-teman ya, jangan komentar aneh-aneh. Oke. Nah, ini lemari-lemari, mungkin nggak usah saya buka. Oh iya, ada barang-barangnya ownernya. Tapi ada sesuatu di balik lemari, yes. Wih. Bukan ada udang di balik batu, ya. Sesuatu di balik lemari. Di sini ada, semoga saya benar bukanya. Oke. Ada toilet, ada bathroom.
yang tersembunyi gitu. Jadi benar-benar ditaruh di bagian belakang dari masternya ya? Iya, cutting size material kita sangat concern ya. Kita kalau bisa semua size-nya tanpa sedikit waste ya. Dengan size 5-20 itu semua dari asalnya 20-40 dibagi rata, tidak ada sampingnya habis. Oh iya ya, nggak ada potongan-potongan ya? Terus ada permainan cahaya juga, jangan sampai ketika ini kan mati lampunya nih. Tapi kita masih kerasa nyaman ya. Maksudnya ini kayak cover light-nya di sini anggap kayak serasa ada neon gitu belakangnya. Padahal ini cahaya luar gitu. Cahaya matahari ya. Iya. Sebagai artisnya di bathroom pasti bathtub. Bathtub. Jadi bathtub ini kita bikin kayak semi outdoor. Ada kayak ruang luar gitu, bisa ngerasa kayak luar tapi dalam gitu. Tapi kita masih bisa di dalam. private juga, tetap private. Dan ini kayak jadi salah satu ciri khas Bali juga ya, Bu ya? Benar, bathtubnya di luar gitu. Iya, selalu seringnya kita lihat semi outdoor. Iya. Tapi memang seru sih, kalau di Bali emang harus menikmati area outdoor. Iya, benar. Oke, Sip. kita masuk lagi, Bli? Ya. Oke. Kita ke mana sekarang ya? Ke lantai 2. Manualnya mana? Oke, Bli, sekarang kita naik ke atas nih. Sip. Di lantai Jadi dua. seperti biasa di setiap project itu kan ada sirkulasi vertikalnya. Kita mulai dari tangga aja. Oke. Tangga ini kita emang desain sebenarnya sedikit hidden ya, kayak di belakang. Tapi agar tension kita ketika lantai 2 lebih nggak langsung vulgar gitu. Karena view di lantai 2 aja pasti nggak kalah sama view lantai 1 gitu. Udah pasti lost lagi nih view-nya. Udah ketebak. Tuh kan bener teman-teman. Ini kalau orang naik ke sini otomatis langsung noleh ke kanan sih. Pasti. Makanya ke kanan diam dulu gitu deh. Diam Nggak dulu. langsung, Lama banget diamnya. Iya. Orang kita pas pertama kali saat visit itu kayak saya diam di side kan biasa ya lihat apa-apa gitu. Kiri kita diam. Wow, kita kayak dan kita nyampainya dulu agak sore. Jadi pas sunset terus beberapa lampu udah mulai hidup kayak saya udah ngebayangin oke, ini ruang sini ada living room, di sini bedroom. Itu udah ada kerancang langsung ketika ngeliat itu. Oh, ini harus nikmatin teras tuh ujungnya di sini paling bagus nih gitu. Dari sana bisa 180. Jadi kita push ke depan terasnya. Oke. Ini tur ke belakang itu udah ada bayangan saya ketika kesini. Jadi Emang ini gara-gara best view ya? Benar, Best view ya, best Bli view. ya. Oke, jadi kalau untuk di lantai 2 ini ada ruangan apa aja dan layoutnya seperti apa nih, Bli, pembagiannya? Iya, di sini mungkin monokrom aja ya. Di sini kita emang mau orang mengapresiasi view dan lebih calm. Jadi ada kayak sedikit lounge ya, kayak buat duduk-duduk segala macam, buat baca buku. Oke. Terus ada bar juga, mini bar di sini. Oke. Terus ada beberapa ruangan nih kayaknya di sini. Iya, iya. Ini menarik sih. Ini ada kelihatan 2 pintu kan. Iya. Jadi kita selalu seperti saya bilang tadi di awal di Bali itu kan musim hujan tinggi ya. Ada mungkin sekitar 4-5 bulan itu bakal hujan. Semua akses kita ada akses dari luar kalau mau ke di teras dan juga akses dari dalam ketika cover. Jadi nanti bisa kita lihat akses ini, kita masuk ke akses ini ya. Jadi ini akses ke common bedroom di sana. Ini akses ke teras gitu. Gede banget pintunya loh, guys. Kita pengennya biar porsinya juga sama ya. Grill itu dari luar kelihatan. Nah, ini kalau dilihat tuh. Jadi dia hidden dia. Ini satu bahasa. Makanya tadi kita pengennya lebar biar ritmenya sama gitu. Dan emang semua pintunya seperti ini ya? Benar, satu style semua. Oke. Fasad itu sekalian pintunya jadi fasad. Nah, ini yang tadi jadi ada bridge ya. Ada beberapa layering luar yang kita main di void gitu. Menarik nih. Karena ruang ini memang sebagai gap ya, bangunan, jadi dia biar meneruskan angin, jadi nggak boleh diblok. Maka dari itu sedikit mungkin kita bikin lubang-lubang ini. Jadi berapa kita sedikit blok, makanya ada lubang-lubang gitu. Ini akses tadi, akses ini ke common bedroom. Kalau di sini masih kena tampias biasanya, masuknya dari belakang. Wah, Ini menarik dari banget depan. ya. Terus itu ada akses ekstra itu dari toiletnya common room juga. Ada teras, ada ruang tersembunyi. Mereka bilang kayak ini lah bagus nih tempat kontemplasi gitu, buat yoga apa gitu. Ketika abis yoga langsung ke kamar mandi kan bagus gitu. Oke. Jadi emang di sininya nih yang aku langsung salvok sama ini juga kan biasanya tuh rata-rata ya udah langsung di losin aja. Kan? Kerasa kan? Kerasa angin ya. Ya, ini dia tunnelnya. Coba ini di blok pasti mati anginnya. Benar makanya kerasa banget di sini. Waduh, terus kemana lagi nih, Bli? Oke, Ke depan kita dulu kali ke ya. teras depan ya. Dari teras depan kita bisa ngelihat bagaimana bangunan ini bersikap dengan bangunan sebelah sana gitu. Oke, tapi Bli aku mau nanya nih ada satu pertanyaan. Kan di sini banyak teras ya. Untuk fungsinya sendiri apakah beda-beda juga gitu? Ini lebih private dia. Oke. Teras depan ini kalau misalnya buat ruangan ini mau ngobrol gitu, kan nggak mungkin ke depan ya. Ini teras ini buat kamar ini, teras itu buat kamar itu, teras itu buat kamar itu. Jadi semua ada teras-terasnya gitu. Masing-masing ada Iya, terasnya sendiri. dan beda ya? view. Oh, Ini iya. view-nya ke belakang, ke sini, dan itu view-nya ke kiri, itu view ke kanan.
Oke. Nah, untuk mendesain terasnya sendiri ini seperti apa? Ini kan cukup luas juga ya beli Iya, di sini ini ya? kayak sebenarnya ini kan ruang sempadan. Jadi dari depan itu cuman ini bisa jadi kanopi sebuah carport gitu. Iya. Makanya bangunan ini mundur sampai sini gitu. Karena di sini berupa atap ya kita pakai teras, kenapa enggak gitu. Oke. Dan ini juga kelihatan kan dari sana mirip ya lantainya ini. Oh iya. Bangunan ini sama dengan lantai satunya dia gitu. Tapi bangunan lantai 2 dia bisa full dapat view. Jadi ketinggian bangunan itu juga penting kita setup di awal gitu. Jangan sampai bangunan kita ngeblok view belakang secara penuh atau segala macam. Juga ke kanan. Level kanan kita lihat karena bisa nyuri view, makanya kita taruh ruang di sini. Oh iya. Bayangin kalau di kanan sebenarnya ada blok kan. Jadi buat apa gitu. Terus kita lihat di kanan bangunannya 2 lantai sudah. Ini udah 2 lantai. Karena tanah di sana turun. Dia udah sepertinya semoga ya maksimum. Udah nggak nambah lagi Udah ya. nggak nambah lagi. Bisa lihat kan? Nusa Penida bisa kelihatan dari sini. Jadi view kamar ini beda gitu. Oh, ada view Nusa Penidanya. Feel-nya juga beda ya pas di Iya. sini ya, sama di sana tadi beda banget Benar, ya. benar. Oke, terus kita kemana lagi dulu nih? Ini sebenarnya ada sedikit detail sih. Kayak detail kayak tadi kita ngomongin displang, sekarang kita ngomongin pertanyaan kalau pakai grill-grill gini, gimana cara bersihin kaca di belakangnya gitu kan. Benar, Jadi menarik. kita desain grill ini bisa dibuka biar kacanya bisa dibersihin. Nggak mau dong bangunannya kotor gara-gara egonya arsitek doang ya. Ini biasanya kalau nggak didesain dia nempel grill fix itu mati, ya ini jadi kotor ya, jorok banget. Makanya semua grill kayu Semuanya kita seperti ini bisa semua dibuka, bisa bisa dibersihkan. dibuka. Karena Ya, bisa biasanya ini yang ditanyakan teman-teman juga nih beli. Oh, gitu ya? Kayak Gimana gini. bersihin ke Iya, bangunan gimana seperti ini, caranya gitu. bersihinnya ya kak? Nah ini udah dijawab duluan nih sama arsiteknya ya kan? sedikit pertanyaan dari netizen. Oke, berarti kalau ini ruangan apa nih beli? Oh, ini yang kamar bedroom. Oh, Ini oke. bedroom itu di dalamnya ensuite ya bathroom, kayak ada tempat kamar mandi lengkap, satu bedroom, satu lagi bedroom. Mungkin kita nggak bisa masuk dulu ya, sayang sekali ya. Oke. Oke. Kita keluar lagi dulu apa ke sana nih? Oh iya benar di sini. saya Iya lupa. nggak sih? Nah ini Sini master dulu bedroom lantai kali. 2. Oke, jadi kita di master bedroom lantai 2. Tapi sebenarnya kalau untuk penataannya udah simple aja, tapi view-nya yang mahal ya. Biar orientasi juga ke sini ya. Kita juga nggak mau terlalu ribet di warna-warna cladding interior segala macam. Mungkin di area master bedroom di bawah aja yang lebih permainannya itu gitu. Iya, dan di situ kamar mandi harusnya Iya, beli ya. kamar mandi di sini. Kalau untuk kamar mandinya nih masing-masing punya ciri khas sendiri atau Iya, sama beda-beda semua. Kalau yang di sini kayak gimana? Beli? Ini walk-in wardrobe ya. Iya. Di sini tempat baju-baju disimpan segala macam. Dan ini kan agak lembab ya. Agak panas ya. Iya. Sebenarnya ini udah dibuka nih. Bisa dibuka lagi. Di sini ada sirkulasi udara, cross ventilation ini bisa bergerak. Iya. Makanya kayak gini kadang jarang dipikirin. Padahal di sini ada udara tapi nggak dipakai. Setuju sih. Sebenarnya mungkin hal kecil kayak gini, nggak kecil Iya. juga sih. Simple, tapi maksudnya kan orang jarang ya. Biasanya Iya. dinding gitu loh. Dinding full jadi mati gitu Iya. udaranya. Padahal bisa tanpa AC bisa dipakai. Gitu. Benar. Wow. Jadi di sini kita pakai tumble marble ini. Kita suka banget pakai batu alam ya. Cakep banget ya. Iya. Terus dia yang matte gitu ya beli ya? Matte sengaja kita suka yang matte. Cuman sedikit sulit dibersihkan seperti Oh ini. iya ya. Tapi karena di sini nggak terkena air juga nggak Iya, terlalu iya. Kita ini ya. backsplash-nya masih aman lah. Oke. Kamar mandinya Iya. juga terang banget ya. Ya pokoknya kerasa lah ini sebenarnya natural cahaya alami ya. Termasuk detail-detail kecil ya kayak gitu ya. Itu dibilang kan zaman dulu Bowman Light itu. Saya apresiasi loh, orang bilang kuno ya. Tapi kita redesign dengan cuman gap kecil itu. Jadi walaupun nanti ketika ketutup semua ini tetap nggak begitu lembab ya. Jadi tetap ada ventilasi, ada cross ventilation dari walaupun hal kecil tapi bekerja gitu. Disobek sedikit gitu ya. Iya. Beli ya. Karena biasanya emang kamar mandi kan paling lembab ya beli ya. Iya, kita usahakan kamar mandi dapat cahaya pasti, dapat ventilasi. Semua kamar mandi dapat. Oke. Kita ke depan lagi berarti nih. Oke sih. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak di bawah ya, Bu? Iya, Tapi ini- bedanya berarti lebih tinggi ya ini ya, dari atas juga. Iya, eye level kita udah lebih nggak ada destruksi ya di sini. Seperti biasa, ini kita desainnya cukup bukan lebar. Jadi, nah kerasa banget anginnya. Wah, adem banget di sini. Jadi kebayang di sini seharusnya cuman kipas angin, mungkin AC-nya bisa dimatiin gitu. Karena itu juga bisa tembus ke bawah ya, front ventilation. Jadi semuanya ngalir ya udaranya ya. Iya, di dan dalam. kerasa gitu dan bekerja gitu, bukan sekedar misalnya diagram kita ketika kita analisa site kan biasanya tidak bekerja ya, tapi ini emang bekerja gitu. Jadi nggak salah kita bikin meshing yang keret gitu di belah gitu gitu. Dan hampir setiap project kita memang kayak gitu. Kita coba analisa konteks dan iklim itu harus matang gitu. Jangan sampai mati. Karena seperti saya bilang, pokoknya bangunan itu kayak manusia gitu. Kalau nggak dapat angin, ya kamu
gimana kan mati kan. Iya, benar. Nggak dapat cahaya, mati juga. Setuju. Kehujanan terus, mati juga gitu. Jadi respon-respon itu prinsip, tapi jarang memang bisa diterapkan gitu. Nah ini main view-nya nih. Wih, Jadi ya mau bilang apa lagi ya? ini udah nggak ada halangan apapun ya. Kayak lebih los lagi daripada yang di bawah ya. Beli itu. Ini tempat yoga biasanya. Oh, di sini Oke, tempat oke. yoga? Iya, favoritnya Pak Sanjaya. Jadi klien saya. Oke. Dia bisa berjam-jam diam di sini, apalagi malam gitu. Kayak ngeliat, terus bilang selalu ngirim foto ke saya pas purnama, juga bulannya di sini bagus gitu. Pas pagi, saya suka senang gitu karena klien melekat banget dengan desain kami gitu dan mereka apresiasi dan mereka suka gitu. Jadi suka ngebalas, wah keren banget gitu, kayak kerasa gitu. Mereka enjoy space-nya. Wah, ini kalau malam kayaknya cakep juga ya. Iya, jarang dapat view kayak gini. Cakep banget sih. Aku bisa berjam-jam juga kayaknya di sini nongkrong. Nggak kerasa gitu. Wah, apalagi dikasih kayak gini ya. Wah, langsung Bisa tidur. buat tidur juga loh ini, bukan cuma duduk doang. Tidur gitu, baru bangun udah sore gitu. Lupa kerja jadi. Oke, Beli, lanjut lagi kemana kita Oke. nih? Ada satu yang unik juga. Tidak tentang menikmati view, tidak tentang teras, tidak tentang building style atau apapun, Oke. tapi tentang service area. Kita ke bawah ya. Menarik ini Iya. kayaknya. Ayo. kita Service ke area kita juga menarik gitu. Nggak sekedar service area. Jadi ini dapurnya Beli Dirga nih. Ya. Kita mau masak apa hari ini? Oke, masakan Mana? hari ini adalah Ini ada apa aja? concrete polish tambah andesit bakar. Itu menu hari ini ya. Nggak bisa dimakan tapi kalau itu. Yang sering kita desain juga zonasi ya. Zonasi service sama private area gitu. Nah, itu kita pengalaman di hospitality kayak desain hotel segala macam itu selalu ada dua seperti yang tadi saya bilang. Ya. Ada jalur service dan jalur private buat owner gitu. Nah, di mana ketemunya kan ada pertanyaan itu. Jadi ketika yang jalur service biasanya dari garasi terus ketemu jalan terus gudang. Terus staff quarter apapun munculnya di back kitchen, dapur kotor. Dapur kotor. Akhirnya ke dapur bersih gitu flow-nya. Nah, owner pengguna pasti menggunakan living room, dining room, dapur bersih gitu. Transisi pertemuan kedua jalur itu service dan private itu di dapur bersih jadinya. Dari dapur bersih ini kita akan sekarang menuju coba area belakang gitu. Connect-nya di sini nih. Kita menuju ke Ke service. service. Oh, ini dapur kotornya. Dapur kotornya nggak jelek-jelek, nggak Nggak kotor-kotor kotor. banget. Maksudnya dapur kotor tuh bukan kotor ya, guys. Ini bahkan klien kita lebih suka masak di sini. Karena mungkin lebih personal ya, lebih nggak mau dilihat orang. Iya. Tapi nyaman loh ini dapurnya. Iya, ini ada cahaya, terus ada udara. Selalu ya, bermain dengan itu, jangan sampai stuck udaranya. Iya. Nah, ini juga ada kemana lagi nih? Berarti kalau Nah. ke kiri dulu nih, ini berarti tangga ke... Nah, itu secret. Nanti kita ke sana. Oke, siap. Ini kalau dilihat, ini yang tadi connect ke garasi ya. Jadi nggak pengen dong geret-geret gas ke garden depan gitu. Jadi lewat sini aja langsung dari garasi terus ke sini. Termasuk ini kalau tukang servis bersihin AC semua di sini. Ini semua. Sudah berjajar rapi semua di Iya. sini tempatnya. Seperti saya tadi bilang, ini pemanfaatan sempadan ya. Ini kan sempadan bangunan Iya. dan sekitar. Kita bisa manfaatin sebagai jalur servis. Sebenarnya di bawah pun pipa-pipa bangunan ini semua kita taruh di luar. Oke. Jadi kalau ya let's say kayak 30 tahun dari sekarang ya, mereka mau servis bangunan ini nggak usah bobok ke dalam gitu. Paling ini aja jalur ini dibongkar dikit udah dapat ketemu pipa-pipa pembuangan semua gitu. Jadi semua di luar bangunan. Keren. Karena pipa itu kayak saraf. Seperti saya bilang tadi, kontur di lahan ini turun ke kanan. Kita manfaatkan sebagai ruang mid quarter sama servis di bawah. Pertanyaan adalah bagaimana mengakses dari garasi ruang back of house ini biar ke ujung kanan itu nggak lewat atas gitu. Jadi percuma kalau kita lewat Iya. living room. Akhirnya kita menciptakan tunnel. Oke, ini ceritanya gimana sih? Ini menarik banget sih menurutku. Ini yang tadi saya bilang di depan kita ini udah fondasi bangunan. Di sini adalah garden. Ini Oke. tetap ada kaca yang tadi itu loh. Oh yang iya, dibangun. ini tadi ya. Iya, tetap ada cahaya walaupun lampu hidup ya, tapi dimatiin aja lampunya kayak masih ada cahaya gitu. Iya. Jadi ini tunnel ini penjembatan antara servis di sana dan servis di kanan gitu. Jadi ruang servis itu nggak, ya maksudnya nggak kotor-kotor banget kok. Jadi ini tempat staff quarter. Ini ada Ada ruang suara-suara nih di sini. MEP room. Jadi kalau MEP bangunan room di sini. 700 meter persegi ke atas itu harus benar-benar terdesain ya, rapi gitu semua panel di sini. Karena di sini area selatan
airnya mengandung kapur, jadi ada 2 filter yang cukup besar. Jadi sini ada toilet pembantu. Ini ada kamar pembantu, ada 2. Terus di sini aktivitas pembantu juga. Jadi tetap humanis ya, bukan kayak kalau di basement kita nggak dapat cahaya segala macam. Malah di sini juga dapat view loh. Dapat view juga. Dan ini area service. Wah, oh ini ada tangga lagi menuju ke. Oh iya, ini kalau misalnya di depan ada party atau apa gitu, kalau staff dari sini mau supply apapun bisa dari sini, dia langsung ke depan swimming pool gitu. Nggak kelihatan banget nggak obvious kelihatan dari depan, dari dalam, karena levelnya ini turun. Mungkin kita bisa ke sana kali, Bu. Boleh, yuk kamu bawa barang gitu kayak bawa makanan itu masih level kita masih jauh lebih bawah dari orang yang di sana gitu. Jadi masih nggak ngeblok banget dan nggak tiba-tiba ngerusak view gitu. Oh iya, kita kan segini bawa makanannya. Oh iya bener. Nah, ketemu lagi di sini. Iya, ternyata. akhirnya kita nyampe di tempat tadi lah. Kayak labirin ya. Iya, kayak labirin. Seru. Kayak labirin dan seru banget. perlu manual nih kayaknya. Menikmati rumah ini gitu. Banyak sudut-sudut yang menariknya gitu. Oke, Beli Dirga, makasih banyak nih. Sama-sama. Lumayan juga ya keliling kita. Capek juga ya? Capek juga. Makanya perlu manual tadi. Biar cepet nyampe. Seru, Oke. tapi seru. Iya. Rumahnya seru Oke, banget. thank you, Semoga thank you ntar ya. kita ketemu lagi ya. Ya di udah proyek jauh-jauh yang kesini. lain ya. Iya. Buat visit. Ntar balik lagi lah, kita juga kehormatan banget nih bisa collab Oke. sama Beli Dirga. Semoga ini nggak collab yang pertama ya, ntar ada Iya, lagi semoga. selanjutnya. Iya, nanti kabar-kabarin ya. Nah teman-teman kalau ada yang tertarik sama karya Didi Epi dan pengen di desainin juga bisa kontak kemana nih? Bisa, kita ada Instagramnya, ada di Diapi Architect, ada website juga, ada di Google Map juga, udah pasti. Pokoknya search di Diapi Architect tanpa S. Kita base-nya di Ubud. Kalau mau main-main ke Ubud, kabarin aja kita lewat kontak mungkin di website ada ya. Kontak di website aja, dengan senang hati kita akan terima di Ubud gitu. Oke, makasih juga nih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Gimana? Keren banget kan? Karyanya Didi Epi, nggak nyesel nih. Pokoknya kalau sama Beli Dirga deh. Jangan lupa juga follow Instagram kita, Wicakson Miftah Jannah, Instagram Inspira Homes, dan TikTok Wicak Miftah. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Kamu mau pindah dulu? Iya, mau ke sini, cuman nanti kan Insan ke situ. Sorry, kelihatan gitu. Gimana nih? Kamu di situ dulu. Ini nih, pelakunya nih. Berlaku.